Ya, karena ini Bang, jadi waktu Mhm, setelah Dirtipidum mhm, menyampaikan yang ujungnya penghentian penyelidikan, mhm. itu tanggal 22 Mei. Tanggal Yes. 26 Mei-nya, Mhm, TPUA itu membuat suratnya ke dua bagian dari Mabes ah, Polri. Satu mhm, Karawasidik, mhm. satu lagi Irwasum. Gitu. Oke. Karawasidik karena atasan dari para penyidik, gitu kan. Mhm, Irwasum yang mhm, menyeluruh lah. Jadi kita mhm, dua surat. Nah, yang mhm. Karawasidik itu sudah ditindaklanjuti dengan sampai perintah gelar perkara khusus Ya. gitu yang Mhm, kemudian menyatakan bahwa penghentian penyelidikan yang terdahulu sudah memenuhi prosedur gitu mhm, kan atau mhm. aturan. Nah, Ya. itu yang Irwasum ini yang sama pada waktu diajukannya tanggal 26 Mei, Mhm, setelah 22 Mei itu diumumkan, mhm. itu tidak ada pemberitaan apa-apa gitu, Mmm. Bang. Terus? Baru kemudian tanggal 28 Agustus yang dia buat surat, tapi suratnya keterima oleh TPUA itu tanggal 25 September Mmm. itu. Dikirim Jadi via apa nih? Via pos? via pos Oke, ya. 28, Mhm, tapi itu dugaannya ya pos tidak terlalu lama gitu kan, tapi mhm, mhm, baru dikirim mhm, gitu. mhm, Jadi baru diterima lah akhirnya tanggal 25 September mhm. gitu. Nah, Itu juga cukup mengagetkan kok ada surat dari Irwasum. ya. Nah, kemudian dibaca di dalamnya. Nah, dan surat Irwasum itu isinya adalah pertama mengenai surat TPUA yang 26 Mei itu Mhm, kan yang tadi mhm, itu ditindaklanjuti katanya mmm, dengan surat Kapolri, tapi CQ-nya di situ adalah Irwasum mhm, gitu mhm. ke Bareskrim. Ya. Nah, kemudian poin duanya nanti segera ada berita dari mungkin dari kabar reskrim itu, Mhm, mhm, maka akan diinformasikan secepatnya dan yang pertama kepada pihak TPUA mhm. gitu. Jadi agak mengagetkan kok tiba-tiba gitu karena kemarin sudah dihentikan gitu kan Tanggal berapa mengenai tapi surat mereka ini, tertanggalnya, Irwasumnya? 28 Agustus Loh, berarti gitu. setelah diputuskan penghentian Setelah penyidikan? diputuskan penghentian, artinya Oh, terus oke, sudah ya. sesuai prosedur gitu Mhm, kan dan mhm, mhm. sebagainya lah. Dan Ya. dia kemukakan itu berarti muncul baru-baru ini Mhm, gitu. mhm, mhm. Jadi nah sehingga wah ini ada sesuatu yang baru gitu kan. Ya. Nah, Mhm. maka diresponlah oleh TPUA tadi gitu kan dengan Oh. surat penegasan Mhm, bahwa mhm. karena memang masih berjalan gitu Mhm, kan karena di situ mhm. surat pemberitahuan perkembangan eh, apa penanganan Dumas Mmm, SP3D gitu mhm. kan jadi surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas SP3D gitu yang Ya, ya, dihubungkan ya. tadi 26 Mei itu. Nah, Mhm, kalau begitu kita harus buat surat ini gitu mhm, kan, surat mhm, yang bolehlah memberi apresiasi gitu mhm, poin mhm. satunya Ya. tentang bahwa kok masih berjalan ini begitu kan Mhm, proses mhm, pengaduan kami TPUA mhm. gitu. Dan yang kedua ya artinya kita mempertegas lagi harus terus berlanjut Mhm. gitu. Dan Ah, yang ketiga mhm, ketiganya ya kalau penyelidikan itu memiliki bukti-bukti dan memang KPUA juga selama ini terus mendapatkan bukti-bukti baru, ya. maka harus segera ditingkatkan ke penyidikan. Mhm, Gitu, mhm, itu tuntutannya. Nah, mhm. bersamaan dengan itu, gitu kan, tadi Ya. tim Mhm, aktivis, gitu, ya. tim aktivis Mhm, juga, tim advokasi anti kriminalisasi, gitu kan, mhm, akademisi dan aktivis, ya mhm, Pak Roy, Pak eh, Ahmad Khozinuddin gitu kan atau yang lain-lain lah mhm, gitu itu juga ingin melaporkan atau menyampaikan lah temuannya Pak Roy dari KPU mhm, mhm. gitu yang soal fotokopi ijazah yang dilegalisir Kepada gitu siapa mereka waktu itu menyampaikannya? tadi Ya, kemarin itu ya ya. Mhm. artinya artinya dia tidak menyampaikan, dia hanya konferensi pers. Oh, jadi, Hanya konferensi pers saja di mhm. Bareskrim katanya. Ya Oke. Bareskrim itu kebetulan gitu kan Mhm, TPUA memang mau membuat surat dan masuk ke Irwasum mhm, gitu. mhm, Nah, mhm. jadi akhirnya konferensi persnya bareng-bareng gitu. Tapi kalau Oh, surat hanya mhm. surat TPUA yang masuk ke Irwasum Ya. minta agar penyelidikan dilanjutkan gitu dan bahkan Mhm, minta ditingkatkan ke penyidikan karena dikaitkan juga dengan temuan-temuan baru itu mhm.
setelah bisa kita simpulkan Mhm. bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Ya, ya, ya. Gitu. Ya, ini Gitu. menarik ya karena kan ini bagaimanapun satu lembaga ya, namanya Mabes Polri, Ya, meskipun satu di bawah Bareskrim, satu di ya, bawah Irwasum, satunya lagi ada Biro Wasidik begitu ya. Tapi kalau Anda ya. tadi sebutkan bahwa suratnya itu baru tanggal berapa? 26 Agustus tadi ya. Tanggal 28 Agustus. 28 Agustus kan berarti setelah eh, Biro Wasidik Gelar menggelar perkara khusus. perkara Iya, khusus ya. Ya. setelah diumumkan Iya, gitu. iya, Jadi iya. ini Ya. sehingga pada waktu itu kita tidak punya harapan. Oh, Iya, iya, ini iya. pihak Barreskrim kok sudah menghentikan, walaupun Iya, ada keberatan Bang Hersu, iya. gitu kan? Ah, Seperti misalnya kata dia apa data-data sekunder, gitu mm, kan? Tidak bisa membuktikan. mm, Padahal kita tidak benar data sekunder, tapi mm. alat bukti sesuai pasal 184 KUHP Iya, gitu, bahwa apa mm, yang kita kemukakan itu bukti-bukti, itu bukan iya. data sekunder. Ya. Nah, Nah, itu yang menarik kan waktu itu Anda tidak hanya melapor ke Biro Wasidik, tapi Anda melaporkan juga ke Kadif Propam kan, Pak ya, Dirtipidum Pak Juhandani. Dan itu ya, bagaimana perkembangannya? Karena sekarang ini Pak Juhandani itu sudah dapat promosi loh sebagai Kapolda Sulawesi Selatan. Artinya dia dianggap tidak justru berprestasi, bukan bersalah gitu. iya, begitu. Jadi waktu itu kita menyatakan tetap Pak Juhandani itu Hmm. melakukan obstruction of justice kan Ya, begitu, tindak pidana hmm, begitu, dan itu masih kita pertahankan terus begitu, hmm. walaupun tidak ada keputusan soal propamnya Tidak ada gitu. Waktu respon. itu propam hanya nggak ada respon, propam hanya pernah menyebut itu sudah ditangani Karawasidik gitu, padahal Hmm, propam sendiri mestinya gitu kan, hmm, kan hmm. tidak, di keputusan yang ingin kita dapatkan keputusan propam, Ya, bukan ya. keputusan Karawasidik. Hmm, Sementara soal gelar perkara khusus itu Karawasidik itu yang memimpin hmm, juga hmm. gitu. Ya, ya, Jadi ya. propam sebetulnya belum mengambil keputusan apa-apa. Hmm, Artinya itu dari sisi proses yang hmm, berjalan belum hmm, ditetapkan hmm, salah atau tidaknya Juhandani hmm, Raharjo Puro hmm. gitu, dan itu sebetulnya juga tabungan buat TPUA dalam konteks status dari Juhandani Raharjo Puro itu. Ya. Tapi di sisi lain yang Irwasum ya seperti ini gitu Bang Ersu. Nah, tadi sudah ketemu sama Irwasum atau hanya mengantarkan surat saja? Yang kemarin itu? Hanya mengantarkan surat saja gitu kan, Hmm, bahkan dilampiri dengan hmm. buku gitu kan, Ya, buku ya, ya. yang saya buat Ya, dengan ya. pengantar Pak Jenderal Gatot itu ya, Bang Ya, Erzo, ya. yang Ya. judulnya kan publik ya, Hmm, publik hmm, hmm. yakin ijazah Jokowi palsu gitu. Ya. Dan itu Ya, oke. ditembuskan ke, Kalau publik yakin itu kan itu baru opini ya, Pak Kang ya, Rizal ya. Tapi kalau sekarang dengan adanya ijazah yang sekarang sudah ijazah dari KPU yang sudah dipegang oleh Bung Roy Suryo, berarti kan sebenarnya ini bukan lagi opini tapi keyakinan berdasarkan dari ya analisis gitu kan? sebenarnya dari awal juga kita bukan opini. Hmm. Opini itu hanya judul saja Oke. Hmm. tadi gitu kan, Hmm. judul buku Hmm. publik yakin Hmm. ijazah Jokowi palsu. Ya. Tapi di dalamnya kajian-kajian Dr. Roy Suryo, Hmm. kajian Dr. Rismon itu Hmm. juga sudah masuk di dalam bagian daripada buku itu. Oke. Hmm. Sehingga konteks keyakinan itu berbasis gitu kan, Hmm. berbasis kajian akademik gitu, Hmm. kajian ilmiahnya. Yang kedua, soal fakta lapangan Hmm. yang misalnya melalui survei, melalui Ah, polling gitu ya, kan, ya, ya, itu ya, ya. menggambarkan tentang fakta publik gitu. Hmm. Ya, Jadi bukan opini semata-mata sekedar hasil kesimpulan ya. kognisi saja. Iya. Nah, ini jadi sekarang kalau dengan dari hasil analisis yang dilakukan oleh Bung Roy Suryo terhadap fotokopi ijazah itu, kalau sekarang ini udah firm ya, udah nggak ada keraguan lagi sama sekali ya, gitu. Tidak ada keraguan karena pada waktu itu kan masih masih apakah ini memang yang asli itu begini, kan Hmm, hmm, pertanyaannya begitu, hmm, sehingga yang ada adalah misalnya data kader PSI hmm, gitu kan, yang memang juga belum ada analognya gitu kan, tentang hmm, keaslian yang dipertunjukkan, hanya di saja yang menyebut yang asli begini, hmm, atau selainnya Bareskrim menayangkan fotokopi gitu kan, hmm, hmm, UGM begitu juga gitu. hmm, hmm. Tapi kalau sekarang pihak KPU berarti itu dokumen yang masuk gitu ke Ya, hmm, KPU hmm, gitu, dan
sekarang disampaikan ke Pak Roy atau ke Pak Silalahi gitu kan, atau yang lain-lain, bahwa ini loh gitu yang didaftarkan itu. Nah kalau begitu gitu kan, berarti ternyata sama semuanya gitu. Baik yang dimasukkan ke KPU 2019 maupun yang sudah dianalisis gitu kan, dikaji habis. Arti kalau begitu dengan yang KPU ini ya sudahlah, nggak mungkin lagi ada gitu yang selain itu. Oleh karenanya ya itu pasti palsu karena sudah dibongkar habis gitu kan, berdasarkan digital forensiknya misalnya Dr. Roy Suryo misalnya begitu. Tapi ini ada konsekuensi hukumnya ya, artinya nanti kalau memang sudah, artinya kan ini perlu dinyatakan oleh pengadilan juga ya soal palsunya itu ya. Ya, cuman ini kaitan lagi nanti dengan kasus di Polda, bahwa Polda menyatakan bahwa dia sudah menyita yang asli gitu kan, baik SMA maupun S1. Kemudian sudah meminta pihak Barreskrim, khususnya laboratorium forensik, untuk meneliti keaslian. Wah, itu sudah lama. Berarti sebenarnya pihak Mabes Polri sudah tahu asli atau tidak dalam konteks hasil uji forensiknya pihak kepolisian, bahwa itu nanti di pengadilan hanya penetapan saja, dan nanti juga akan kembali lagi ke uji laboratorium forensik ujungnya, hanya pengadilan menetapkan. Jadi sebetulnya sudah bisa ada konklusi satu tahap, yaitu pemeriksaan laboratorium forensiknya kepolisian. Nah kalau polisi sudah tahu, mengapa polisi sampai sekarang masih diam? Inilah yang menjadi pertanyaan gitu. Kalau memang tahu kemudian asli begitu, sebenarnya kita sudah menduga proses yang terjadi di Polda Metro Jaya harusnya cepat gitu kan, sudah bisa disebut tersangka, bahkan sudah dimasukkan ke kejaksaan gitu kan. Tapi karena ini lambat, bahkan sampai sekarang belum ada pengumuman, berarti dugaan terkuatnya hasil uji laboratorium forensiknya palsu. Oke. Itu kan. Dan kalau palsu kan berarti harusnya dihentikan dong kasus yang di Polda Metro Jaya itu. Dihentikan, makanya dalam konferensi pers gitu yang dilakukan itu bersama itu justru kita minta SP3 gitu, hentikan dong yang Polda gitu kan, karena berdasarkan bukti-bukti yang kita temukan bahwa itu palsu gitu, sehingga pencemaran, fitnah, penghasutan gitu kan, ataupun ujaran kebencian apapun gitu yang dilaporkan gitu kan, itu tidak berbasis hukum yang kuat, itu harus dihentikan, itu konteks pembuktian. Tapi dari segi prosedur juga kita bisa melihat salah gitu pihak Polda itu, masa menerima laporan dengan hanya sekedar berbasis fotokopi. Ada itu polisi yang benar pasti akan menanyakan dulu mana aslinya, dan asli yang gitu, bukan fotokopi. Kalau fotokopi itu nggak jalan itu laporan. Semacam itu gitu. Jadi banyak indikasi yang menyebabkan harus SP3 ditambah dengan bukti yang terbaru. Ya, tapi apa dengan pengalaman tadi itu, sudah pengalaman di Polda Metro Jaya dan pengalaman kalau TPU kan pengalaman di Barreskrim ya, sampai sudah dilaporkan ke Biro Wasidik saja kemudian ternyata putusannya sama. Itu apakah Anda masih menaruh kepercayaan gitu dan Anda melaporkan ini ke Irwasum itu? Kan mereka ini sama lah ya, mau Irwasum mau apa kan, ini satu lembaga sendiri ya, sama lah satu lembaga itu. Sebenarnya asasinya nggak percaya gitu kan, asasinya. Tapi perkembangan politik pasti akan bisa mengubah gitu. Karena kita juga melihat ada sesuatu yang baru lah gitu, perkembangan. Sebenarnya nggak penting itu Irwasum memberikan surat lagi gitu sebetulnya. Tapi ketika kita berarti ada perkembangan politik ini. Nah ini kan bukan kasus hukum per se, bukan kasus hukum murni. Gitu. Ini kasus hukum berbasis politik gitu. Tapi mau tidak mau perkembangan politik berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil di ranah hukum, begitu Bang Hersu. Nah, itulah yang membangun satu kepercayaan, gitu kan. Mudah-mudahan gitu kan perkembangan politik ini bisa mengubah cara pandang juga pihak hukum yang terpaksa gitu kan harus bisa menetapkan ijazah itu palsu.
Jadi ada meyakini bahwa itu bukan terlambat ya surat dari Irwasum itu, tapi itu merupakan respon terbaru setelah ada perubahan politik, ada perkembangan Saya politik. lihat begitu, gitu. Oke. Mungkin perubahan politiknya ya bervariasi kan, termasuk Hmm. soal Gibran yang dimasalahkan, Iya, gitu kan, iya, iya, soal iya. Iya. ijazahnya, Hmm. mungkin sangat berpengaruh juga, atau temuan KPU itu juga kan, KPU yang Ah, sudah yang awalnya sudah membuat surat keputusan, gitu ah. kan, Hmm. bahwa tidak bisa diinformasikan kecuali dengan Hmm. izin gitu kan Hmm. pihaknya, itu Hmm. dokumen bahkan Hmm. cenderungannya itu bukan Hmm. dokumen publik, dokumen Iya, iya. privat Hmm. katanya, Hmm. cenderungannya begitu. Hmm. Tapi perkembangan politik memaksa gitu Hmm. kan, KPU mencabut itu. Ya, 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 ya. Jadi ada optimisme ini ya sekarang dengan lembaga kepolisian ini ya. Saya yakin masih ada optimisme karena di samping itu kita melakukan juga terus tekanan-tekanan Hmm. politik gitu Hmm. kan, Hmm. karena tahu bahwa ini nggak bisa mengandalkan pada prosedur hukum murni, Hmm. harus Hmm. ada gitu kan tekanan-tekanan politik yang berbasis fakta tentu saja gitu Ya, kan, ya. yang bisa memberi pengaruh agar penegakan hukum dijalankan secara konsisten, bukan Hmm. lagi dengan rekayasa-rekayasa, desain-desain gitu kan, Hmm. yang didasarkan pada kepentingan pejabat tertentu. Ya. Nah, kalau gitu karena Anda menyinggung soal politik, berarti menurut Anda pertemuan yang mendadak Pak Jokowi menemui Pak Prabowo empat mata dan pembicaraan rahasia itu ada kaitannya dengan ini juga menurut Anda? Ada, saya Ada yakin ya. ada. Jadi ada satu tingkat kepanikan dari Jokowi itu Hmm. kan, dalam konteks juga masalah ijazah, di Hmm. samping yang lain-lain kan, Ya. dorongan-dorongan bongkar korupsi Hmm. itu juga Hmm. cukup Hmm. berpengaruh gitu. Hmm. Tapi mungkin ijazah ini yang sedang berjalan dan Hmm. kelihatannya terus menyembunyikan itu tidak mudah Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Akhirnya gitu kan, publik semakin luas yang meyakini, dan itu mempengaruhi terhadap tekanan-tekanan pengambil kebijakan politik gitu. Nah, Ya. itulah yang kemudian pertemuan, maka patut diduga sebenarnya pertemuan Jokowi dengan Pak Prabowo itu pasti ada ngait dengan soal ijazah. Ya. Nah, ini pertanyaan saya kan orang seperti Anda ini ya terus mempersoalkan ijazah sama Jokowi ya. Dan dalam perjalanan itu apakah terutama dalam waktu dekat-dekatnya apakah ada teror-teror juga pribadi kepada Anda? Ya, teror sih ada saja, tapi Hmm. tidak signifikan lah, atau masih bisa dianggap biasa-biasa saja lah. Ya, itu Gitu. menurut Anda ya, nggak signifikan dan nggak biasa menurut Anda, tapi menurut orang lain mungkin itu sangat berat. Seperti ya, apa yang ya, menurut Anda yang bisa masih nggak signifikan itu? ya enggak, saya kira semuanya ada masih di media ya gitu, Hmm. tekanan-tekanannya itu masih melalui media Hmm. itulah gitu kan, tidak Hmm. tidak ada yang langsung. Hmm. Kalaupun langsung kelihatannya masih tidak berani lah Ya, karena untuk Anda waktu itu kan juga sempat ditabrak oleh sepeda pernah. motor. Iya Iya, itu. iya, iya, Nah, waktu itu iya, itu hanya kecelakaan biasa atau ada terornya? ya, plus min serba mungkin, karena kita Oh, kan serba tidak bisa mungkin ya. memberi, Iya, ya, serba mungkin gitu kan, iya, iya. dan tidak bisa memberi konklusi pada waktu itu gitu. Iya, iya. Pelakunya Nah, nggak ketahuan itu kita ya? ya karena dia udah nggak lagi bisa Hmm. kita lacak gitu kan. Jadi, Ah, oke, oke. entahlah, akhirnya ya sudahlah, kita anggap kalau dalam konteks agama ya musibah saja. Oh, nah itu yang membuat Anda bilang bahwa jadi nggak signifikan itu kan buat orang lain itu menakutkan kan gitu ya. Ya, Ya, insya Allah lah, ya, kita melihat semua juga kan, wa makaru wa makarallah gitu, ya, ya, wallahu ya, khairul makirin. ya, Orang ya, punya makar, Allah punya makar, makar Allah yang terbaik gitu. ya. Nah, keyakinan Anda sekarang dengan perkembangan yang terbaru ini, kalau secara konstruksi hukum sulit terbantahkan ya apa yang temuan dari Roy Suryo dari KPU itu ya. Iya, saya kira masalahnya masalah waktu saja, gitu kan. Sebenarnya ini semua sudah sampai pada kesimpulan bahwa ini palsu, gitu kan. Cuman apa sih ininya itu, alatnya untuk sampai pada menyatakan itu palsu, gitu ya. Sebenarnya laboratorium forensiknya Mabes Polri sudah bisa gitu. Cuman dia belum berani mengangkat ini gitu. Iya. Jadi sebetulnya tekanan apa lagi yang bisa membuat keberanian itu muncul. Ya. Padahal seharusnya segera umumkan itu, karena waktu pemeriksaan di Polda gitu kan, ya kita tanyakan itu. Kami diperiksa berkaitan dengan ijazah, dan ijazah diduga palsu, begitu kan. Sedangkan kami dilaporkan atas
fitnah, pencemaran nama baik, berarti menurutnya ijazahnya asli. Ya kalau begitu lihat dong sini ijazahnya. Kan ijazah itu sudah disita oleh Polda Metro. Lihat dulu kami, baru kami akan jawab secara detail apa-apa yang dibutuhkan informasinya. Ternyata tidak. Katanya itu sedang diperiksa di laboratorium kriminal, labkrim atau lapornya gitu, sedang diperiksa katanya. Kan itu waktu itu, gitu kan, berarti sebenarnya sudah cukup lama itu, masa pemeriksaan sampai berbulan-bulan, nggak mungkin itu mah meriksa dokumen begitu, umumkan dong gitu kan, mau asli mau palsu umumkan gitu. Kok dulu juga Barreskrim bisa mengumumkan, masa sekarang nggak bisa? Dan tidak bisa sampai sekarang, sehingga dugaan bahwa ijazah itu palsu makin kuat itu Bang Ersu. Jadi menurut Anda bahwa sebenarnya polisi pun sebenarnya sekarang sudah tahu ya bahwa ijazah itu palsu. Kalau gitu ya? saya yakin polisi sudah tahu bahwa itu palsu, cuman mungkin mencari momen dia membutuhkan ruang gitu. Mungkin ruang juga termasuk alasan-alasan apa yang bisa dikemukakan. Nah disinilah kalau sebenarnya seorang presiden ini punya konsistensi hukum dalam penegakannya, dia harus memerintahkan pihak kepolisian buka seterang-terangnya untuk rakyat bisa tahu. Kan sebenarnya tinggal perintah begitu. Nampaknya ini juga menjadi diskusi dalam pertemuan kemarin. Ya, tapi dengan keputusan KPU yang akhirnya membuka akses kembali dan menyerahkan fotokopi ke Pak Bonatua Silalahi, dan kemudian ada Irwasum yang membuat surat kembali, itu apa bukan menurut Anda itu bukan sebetulnya dalam tanda petik itu semacam campur tangan dari presiden itu? Kayaknya belum ya. Belum ya? Itu belum saya pikir. Itu mungkin baru konsekuensi saja dan bacaan-bacaan instansi mengenai fenomena yang berkembang. Gitu. Karena itu belum signifikan. Itu sebenarnya belum, kalau menurut saya masih ditunggu gitu kebijakan presiden untuk penegakan hukum dengan memerintahkan Kapolri. Bahkan sebenarnya kalau benar-benar serius Pak Presiden ganti dulu Kapolri. Karena sudah banyak gitu kan hal-hal yang membuat alasan bahwa Kapolri harus diganti. Banyak sekali gitu. Seharusnya itu, dan itu yang ditunggu oleh publik tentang keseriusan seorang presiden. Ya. Tapi sekarang ini Anda melihat tanda-tandanya secara politik ada perubahan, gitu ya? Ada perubahan. Artinya kita sedang cari-cari celah, gitu. Ya, cari-cari celah nih, bagaimana nih. Artinya sekarang publik terus, penelitian juga, bukti-bukti terus, begitu kan. Nah, termasuk kedatangan kita bersama ke pihak kepolisian itu, Mabes Polri, gitu kan. Menanyakan, kan sebetulnya sih nggak perlu kita menanyakan ke Irwasum atau membuat surat ke Irwasum. Yang penting Irwasum sudah menyatakan tunggu akan ada kabar, kita nggak bisa nunggu gitu kan, kita tekan lagi gitu, ayo jalan dong gitu Mabes Polri gitu kan. Ini semakin faktanya semakin jelas kok gitu kan, dugaannya makin kuat kok ijazah Pak Joko Widodo ini palsu, ayo jalanlah gitu. Ya. Oke, jadi ini ada kalau sekarang ini ada optimisme ya untuk itu ya, karena ada tanda-tanda perubahan tadi ya. Oke, terima kasih.